Gibran atau Tapi masih Gibran ada nggak kan seorang lain terprovokasi. yang masuk jadi cawapres seorang Prabowo? Saya harus ngomong begini ya. Kemarin saya tanda tangan surat sebagai penasihat hukum, kuasa hukum dari RRT, Roy, Rismon, dan Tifa. Jadi saya tidak bicara hanya sebagai pakar hukum tata negara, tapi juga sebagai kuasa hukum atau penasihat hukum mereka. Jadi itu penting ya, biar kemudian tidak ada dusta di antara kita. Saya bicara dalam dua layer itu ya, sebagai orang hukum tata negara dan sebagai kuasa hukum atau penasihat hukum. Jadi gini, kalau kita mengaitkan antara Demokrat dan kasus ijazah palsu, ya, pertama saya tidak ada urusan dengan Demokratnya, ya kan? It is not my party. Tetapi coba kita berpikir secara jernih ya, siapa duluan yang meraise isu ijazah palsu ini? Jadi yang pertama kali meraise itu kan namanya Bambang Tri Mulyono, dan dia membuat buku Jokowi Undercover, laki-laki yang tidak punya ijazah, dan itu 2016-2017, kemudian itu membesar ketika TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis yang dipimpin Egy Sujana itu melakukan gugatan atau permohonan sesungguhnya gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan negeri, oke? Nggak ada kan unsur Demokratnya. Lalu kemudian Bambang Trinya kemudian ditersangkakan, kemudian divonis bersalah bersama Gus Nur, nggak ada Demokratnya. Nah, kapan kehadiran Roy Suryo itu sama saja seperti kehadiran Dr. Tifa, kehadiran Rismon yang mereka sama-sama nggak kenal sebelumnya. Jadi pertama kali Rismon bertemu dengan Dr. Tifa itu, Roy Suryo itu di Jogja, waktu mereka geruduk UGM. Jadi menurut saya kalau kita bicara teori tentang histori ya, tentang sejarah tidak dimulai dari persaingan partai politik soal ijazah. Tapi dimulai oleh seorang jurnalis yang bernama Bambang Tri dan dimulai oleh aktivis yang bernama Egy Sujana dan teman-teman. Ketiga adalah layer ketiga dimulai oleh akademisi seperti Dr. Tifa, kemudian Rismon. Plus Roy Suryo yang memang dari awal dia lebih merepresentasikan dirinya sebagai pakar telematika. Jadi tidak ada kaitannya isu ijazah dengan Demokrat? Itu bukan jawaban saya. Saya hanya ingin mengatakan secara faktual, faktanya begitu yang saya lihat. Perkara kemudian ada yang orang riding the wave, ya, mau menunggangi gelombang, menunggangi macam-macam, itu is not my business. Saya nggak tahu. Apakah misalnya Demokrat punya intention untuk ikut-ikutan, tetapi kalau dari sejarahnya nggak begitu, ya. Nah, kedua dari sisi kuantifikasi kan saya sudah mengatakan tersangka itu jumlahnya 8. Dari 8 itu yang Demokrat cuma 1. Itu pun mantan Demokrat yang sudah tidak aktif selama 5 tahun terakhir. Itu Roy Suryo. Bahkan 2 kali pemilu dia sudah tidak ikut lagi. Mungkin 10 tahun sudah non aktifnya. Jadi terlalu spekulatif menurut saya. Tapi sekali lagi saya tidak pernah menolak kalau ada orang yang riding the wave. Namanya partai politik itu kan selalu begitu. Begitu ada momentum yang hot, yang kira-kira bisa dimanfaatkan, ya mereka masuk ke sana. Dan kalau saya bilang politik itu bisa berubah time to time. People change time to time. Sebagai contoh misalnya, bagaimana akrabnya AHY dengan Anies. Tapi begitu slot untuk jadi wapres itu tidak ada, langsung dia memutar haluan dan kemudian beraliansi dengan satunya. Tapi belakangan kita tahu, ternyata di Nasdem pun sekarang sudah ada yang bedol ke tempat lain. Jadi itulah yang namanya politik. Kalau kita menganalisis dengan mengatakan seolah-olah itu adalah variabel yang tetap, wah kami sudah tetapkan 2029 harusnya. Enggak. Time to time. Pak Mahfud sudah pakai baju putih berubah, ya kan? Oke, itu ketiga. Yang keempat mengenai Denny Indrayana, saya menghargai teman-teman ya, tapi terlalu spekulatif. Mohon maaf ya Mas Agung dan lain sebagainya, terlalu spekulatif untuk mengatakan dan mengaitkan ini dengan Demokrat. Karena saya tahu betul, ini kan sederhananya gara-gara Roy Suryo sudah ditetapkan sebagai tersangka. Lalu dia mencari kira-kira lini atau line up kuasa hukumnya atau penasihat hukumnya siapa. Nah salah satunya adalah Denny Indrayana yang dihubungi oleh istri Roy Suryo. Makanya istri Roy Suryo kepada saya berkali-kali mengatakan, Denny itu saya loh yang menghubunginya. Saya loh yang membujuknya agar menjadi kuasa hukum atau penasihat hukum. Jadi nggak ada kaitannya. Pertanyaannya adalah, kenapa Denny Indrayana, kenapa Amir Samsudin? Sederhana. Kalau Anda menghadapi suatu kasus hukum, maka yang paling Anda ingat adalah orang-orang dekat Anda kan.
yang punya kualitas, yang punya kapasitas. Denny orang yang punya kapasitas, paling tidak untuk menjelaskan dari sisi hukum tata negara. Dan dia register tidak hanya di Indonesia tapi di Australia. Jadi di Australia itu dia bukan main-main. Dia lawyer di sana dan dia permanent resident di sana. Ada rumah juga di sana. Jadi sempat lari juga waktu kasusnya kan? kenapa? Sempat lari dari Indonesia ke sana waktu kasusnya. Tahun, Ya, ya. itu 2015. Artinya ada juga kaitan itu. Bro, ya itulah yang namanya kriminalisasi. Payment gateway saya tahu. Itu kriminalisasi itu muncul 2015 dalam kaitan cicak buaya. Abraham Samad, Bambang Wijoyanto, Budi Gunawan dan lain sebagainya. Itu at that time kita udah paham lah 2015. Nah, Artinya kronologis beliau ke Australia kan juga salah satu faktor itu. Bukan ansi soal pendidikan. kenapa Anda memotong-motong saya? Enggak apa-apa, kita kan dialog. Loh, dialog itu Diskusi, nanti diskusi. kalau setelah saya jelaskan. Jadi karena itu ya, Dia udah bisa menebak bahwa itu salah satu motivasi itu Iya. mana. Iya. Clear. Kalau Bung bisa menebaknya, mestinya bisa ditebak. Sekarang kawan kita namanya siapa itu? Ray Rangkuti. Kawan kita yang namanya sudah Kawan saya diputus Ray 6 Rangkuti, tahun, belum lagi masuk penjara. Oke ya, sudahlah. Saya nggak mau yang bicara begitu ya. Saya ingin mendudukan persoalannya. Nah, itu. Karena itu menurut Kompol. saya terlalu spekulatif ya, berdasarkan data historis, kuantifikasi tadi yang tersangka dan yang terlibat, dan kemudian alur cerita mengenai keterlibatan Denny Indrayana untuk mengatakan bahwa tiba-tiba masuk Demokrat sebagai orkestrasi kasus ini. Tapi kalau Demokrat riding the wave, menunggangi gelombang, I don't know exactly, it is not my business. Ya kan? Oke. Only riding the Silakan wave, jawabnya. kata Tetapi kalau Mas dia Refli. orkestrat apa yang namanya itu, dirijen. Dirijen. Saya kira dari Bukan. 3 perspektif itu enggak. Saya tidak melihat. Riding the wave katanya. Iya, Kenapa saya kadang merasa juga bahwa bisa dengan adanya bertanya. ini? Tapi saya tidak percaya Demokrat itu rank the wave. Oke, baik. Nanti dijawab lebih lengkapnya. Boleh hasil kembali, saudara. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.